Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita semua berharap kepada Tuhan Yesus akan memberi kemerdekaan, sehingga bersama boleh ada saat ini merasakan kemerdekaan karena Yesus Kristus yang menuntut kita dan kita tidak terburuk dalam perasaan-perasaan yang bisa mencelakakan hidup kita pada kematian kita. Saudara-saudari, hari ini memang ada di dalam minggu kedua bulan Agustus, dan bulan Agustus ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan suasana sukacita, sebab kita semua merasakan perayaan hari kemerdekaan ke berapa Bapak Ibu? 80 tahun. Dan gereja juga mengambil bagian di dalam proses ini, merayakan secara euforia besar dengan berbagai kegiatan suami gendong istri atau bercabang dan berbagai rencana lainnya. Tapi juga kita sebagai gereja ada di dalam pemaknaan apa sih kemerdekaan itu bagi kita. Maknanya apa ya? Bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau mau memaknai tentang kemerdekaan adalah merupakan anugerah besar dari Tuhan. Tapi kemerdekaan bukan hanya berarti kita bebas dari penjajahan, melainkan bebas dari sifat malas, bebas dari kebiasaan yang menunda, dan bebas dari mental yang hanya menunggu bantuan. Ini menjadi pembuka bagi kita semua memahami Amsal 6 ayat 6 sampai pada ayatnya 11 di saat ini. Kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk bekerja, dan kebebasan untuk menguasai, mengusahakan, dan memiliki kebaikan bersama. Firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Hari ini kita semua belajar dari semua. Pasti akan rahasia Anda. Akan mana Anda bagi kita semua memahami tentang kemerdekaan itu dalam kaitan tentang kerja, tentang menyumbangkan sumbangsi makna kemerdekaan bagi semua orang, dan sesuai dengan tema mengusahakan kesejahteraan bersama. Kita akan belajar dari makhluk kecil, makhluk yang sangat kecil yang kadang-kadang menginjak apa injak, kadang-kadang yang berprinsip bikin kotor. Tapi kita akan belajar dari semua yang punya sistem organisasi yang luar biasa. Nah, itu mirip-mirip. Maksudnya dari pandangan kita, pandangan saya terhadap sistem yang dianut oleh semua. Ia manusia bersedia dan tidak menunggu untuk disuruh. Ini adalah sebuah gambaran yang indah, suatu sistem yang indah, suatu sistem yang teruji, suatu sistem yang sistematik. Demi kesejahteraan bersama.
yang bersuara, yang menciptakannya. Ia menjadi salah satu menjadi karakter binatang yang rajin dan mandiri. Pertanyaannya, kita belajar dari sumur ini untuk memberikan pendekatan hidup bagi kita di masa kemerdekaan ini. Mereka bekerja di musim panas dan untuk bertahan hidup di musim dingin. Sebuah sistem yang luar biasa, sebuah koloni yang sudah diatur secara baik, dan mereka hidup, mereka bergerak, mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Salomo memakai gambaran ini untuk menegur orang malas. Di Israel, Bapak Ibu, ada dua musim utama: musim panas saat cuaca kering, langit cerah, dan menjadi waktu untuk menuai gandum, waktu untuk menuai jelai, waktu untuk menuai anggur, dan waktu untuk memanen zaitun. Pada saat musim dingin, saat hujan deras, udara dingin dan tanah becek, atau sesuai dengan keadaan di musim ini, ladang tidak bisa lagi digarap. Ini beda dengan di Indonesia yang punya musim, musim yang sungguh luar biasa, yang kita terima di tanah persada Indonesia, di bumi rayuan Jawa. Kalau seorang petani tidak bekerja di musim panas di Israel ini, ia tidak akan memiliki gandum, dia tidak akan memiliki makanan fermentasi. Itu memang, dan juga memiliki konsep yang luar biasa untuk bertahan hidup dari situasi alam dan kondisi. Dan mereka bekerja pada saat musim barat, musim panas, dan dimakan di musim dingin. Mengapa mereka harus bekerja? Sebab tidak ada kesempatan kedua. Musim panas adalah waktu emas untuk mempersiapkan diri, dan musim dingin adalah waktu untuk hidup dari hasil kerja keras sebelumnya. Kita belajar dari pernyataan ini, dari konsep yang ditawarkan oleh ditampilkan oleh Salomo dalam nikmat kebijaksanaan. Ternyata hidup yang sehat adalah hidup yang memiliki keseimbangan antara bekerja dan menuai. Kalau Bapak Ibu hanya bekerja tapi tidak pernah menuai dan menikmati hasilnya, Bapak Ibu itu akan merasa berat. Tidak ada penyemangat apa-apa karena sesuatu yang kita kerjakan tidak memiliki hasil, tidak dapat menuai apa yang menjadi kerja keras kita. Tapi kalau hanya menikmati tapi tidak mau bekerja, hidup akan cepat jatuh dalam kekurangan. Dan kadang-kadang kalau manusia memiliki prinsip itu, bukan prinsip yang kadang-kadang sesuai dengan keadaan itu. Kadang-kadang mengambil keputusan-keputusan untuk bekerja tapi tidak ada hasilnya. Kadang-kadang mengambil keputusan untuk dengan mati saja sampai kerja keras. Kata belajar dari situ. Hari ini saya pertama mau menekankan dari pembelajaran ini kepada generasi muda, generasi yang saat ini mempersiapkan hidup ke depan, mempersiapkan hidupnya ke masa depan. Masa muda kalian, generasi muda, adalah masa musim panas dalam tanda kutip.
penyesalan. Banyak generasi tua berkata, seandainya dulu beta sekolah pada batu, seandainya dulu beta jadi rajin bekerja, beta hidup susah seperti saat sekarang. Orang bilang penyesalan, tidak ada di rumah penyesalan, selalu ada belakang. Maka kita belajar dari situ untuk mempersiapkan melihat ke depan sebagai generasi muda, sebagai orang-orang yang memiliki logikanya. Bapak Ibu, logikanya Bapak Ibu punya komitmen untuk menabung dengan hasil di masa tua sekitar 500 juta. Komitmen pertama kita tabung nanti 1 bulan kita stop 500 ribu supaya perhitungan kalkulasi kita bisa dapat 500 juta. 3 bulan pertama punya komitmen itu dan stop harus persiapan masa hari tua, persiapan ke depan. Tapi bulan-bulan berikutnya dia tidak menjadi konsisten. Pada masa hari tua dia sakit yang menderita. Pada saat kesusahan yang menderita. Bila kita tabungan ada, tapi anak-anak atau orang yang jaga bilang, kenapa tapi tabungan itu saya mencukupi? Atau ada dalam berbagai kesusahan ini. Itu logika. Logika yang dapat kita pelajari dari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua berada di bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan kita memulai di 80 tahun ini. Bukan bulan kemerdekaan yang didapatkan tanpa pengorbanan. Bukan bulan kemerdekaan yang didapatkan tanpa perjuangan. Kita mulai bersyukur ketika dulu saat ini tidak ada kuning mobil, tidak ada kuning pesawat yang lama-lama yang membawa keamanan teknologi harus tersembunyi. Dan perjuangan-perjuangan yang memberikan kebebasan itu adalah perjuangan yang mengorbankan darah, tenaga, korban, dan pengorbanan seorang pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia yang tercinta bahkan termasuk tanah Eva ini. Kemerdekaan berarti ini bukan hanya hadiah. Kemerdekaan yang diperjuangkan itu bukan sesuatu yang kita terima dan menikmatinya tanpa ada isi. Kemerdekaan juga menjadi tanggung jawab. Tanggung jawabnya akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sama seperti semua yang bekerja di seluruh koloninya mengisi kemerdekaan ini. Kalau bekerja bukan untuk diri sendiri, kalau bekerja bukan untuk mencukupi oleh nafsu kita, tapi untuk keluarga. Kalau bekerja untuk gereja, untuk tetangga, bahkan untuk negeri tercinta, untuk semua orang yang ada di dalamnya. Bukan berarti Bapak Ibu bekerja di seluruh Bapak Ibu bagi-bagi upah untuk tanah tercinta kita. Tapi ada kontribusi yang diberikan dampak efek dari pekerjaan kita untuk semua orang. Sebab kemerdekaan ini dan kedamaiannya dalam kehidupan keluarga akan semua orang tercipta ada kalau semua orang mengerjakan bagiannya. Kalau ketemu rajin, kalau disiplin, kalau saling menolong, kita akan menikmati berkat bersama. Tapi kalau malas, kemiskinan akan datang seperti pencuri yang tiba-tiba dan membuat orang rugi. Saudara-saudari, inilah kita mengusahakan kemerdekaan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama.
anak muda di Jawa saja, waktu muda itu sempat duduk, tapi gue pikir apa yang harus mereka kerjakan, pemberdayaan apa yang harus mereka lakukan. Mereka punya pikiran satu ke depan lebih maju, dan itu harus kita pelajari tentang itu untuk mengisi kemerdekaan ini untuk diri kita dan semua orang, untuk masa depan yang lebih baik. Apakah saya sudah memikirkan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri? Kadang-kadang ada dalam masa lalu bilang ini kerja malas, kemudian atau memahami bahwa hidup Yesus Kristus hanya berkorban untuk banyak orang. Jadi kita hidup bukan untuk diri sendiri, kalau kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan sesat iman kita. Saudara-saudara, kemerdekaan adalah sebuah musim panas dalam tanda kutip yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kesempatan ini terbuang karena kemalasan. Mari kita bekerja keras, menjaga keseimbangan hidup, kalau saling menopang, saling membangun kesejahteraan bersama untuk generasi muda. Bekerja dalam waktu ini supaya kau bisa menikmati panen tanpa penyesalan. Amsal katakan Tuhan telah menyediakan kesejahteraan dengan gelombang yang ada di sekitar kita. Itu yang mau kita pelajari dari semut. Tangan ini, tangan yang sekarang yang memberikan itu istimewa. Kenapa kita pada ini? Karena ini tidak istimewa dan tidak memberikan hasil, karena pikiran kita terlalu singkat. Karena setiap tangan yang merupakan pekerjaan Allah ada nilai berharga untuk memenuhi hidup kita, memenuhi hidup Bapak Ibu saudara dan generasi muda. Bagi kita semua sebagai orang-orang yang sudah melalui perjalanan hidup sebagai generasi saat ini, generasi tua bebas itu, kalau ada penyesalan tentang hidup, taman jalan kita kaya, mama kasih sekolah berkulit, yang di sekolah kita kan sekolah, belum terlambat. Ada penyesalan ada waktu bagi kami semua, bagi generasi kita sebenarnya ada waktu bagi kita sebagai generasi yang sudah melalui hidup ini. Dapat menabur kebaikan dan mengajar yang muda supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi generasi muda kalau orang tua bicara kasih semangat, kasih nasihat kita. Karena mereka telah melalui perjalanan hidup yang dimana kalau masa tua itu, masa generasi tua. Sekarang kita bicara generasi tua, generasi yang mana? Generasi apa? Generasi yang muda. Generasi yang memiliki nilai, memiliki semangat pengorbanan, dan tidak dapat diukur nilainya karena Tuhan yang memberikan. Untuk itu masih ada waktu untuk menabur kebaikan. Untuk kita semua, Bapak Ibu saat ini kita belajar dari Amsal, kemiskinan karena malas ya, dan tidak ada orang-orang yang malas. Kerja dan panen adalah keseimbangan hidup. Lakukanlah semuanya secara tepat. Kalau ada keluhan dalam
dipergunakan